عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت. Alhamdulillah, semoga setiap nikmat yang Allah curahkan kepada kita menjadikan kita hamba yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena seiring dengan putaran waktu, umur kita semakin menua, kematian pun semakin mendekat. Mudah-mudahan apapun yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang sedang kita nikmati, nikmat yang sudah kita nikmati, dan juga nikmat yang insya Allah akan kita nikmati, semakin menambah amal soleh kita. Tidak ada umur yang kita sia-siakan untuk melakukan maksiat, sehingga kita berdoa selalu mudah-mudahan ketika Allah mengambil nyawa kita, kita meninggal dalam husnul khatimah. Salawat dan salam juga kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah dalam kita meniti kehidupan di atas dunia ini. Apabila kita mengikuti Rasul, mudah-mudahan kita bertemu dengan Rasul di dalam indahnya taman-taman syurga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita. Kalau minggu yang lalu kita membahas bagaimana fitnah harta yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Minhajul Qasidin. Pada pagi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat bagaimana kedudukan harta dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Dan ternyata jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta itu bisa membawa kepada kemuliaan, tapi harta itu juga kemudian bisa menimbulkan fitnah bagi kita semua. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala ayat 180 menjelaskan kepada kita, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyyati lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Di dalam ayat ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan harta itu dengan khairan. Khairan itu sesuatu yang memberikan banyak kebajikan. Allah mengatakan diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian, jika dia meninggalkan harta yang banyak. Di sini tidak disebutkan harta itu dalam bentuk al-mal, tapi disebut intaraka khairan. Jadi sesuatu yang sifatnya kita warisi kepada anak-anak kita, dan sesuatu ini yang bisa kita warisi salah satunya adalah harta. Maka Allah menyebutkan dengan istilah khairan. Jadi harta itu adalah sebuah kebaikan, harta itu adalah sebuah kemuliaan. Maka berwasiatlah untuk kedua orang tua atau karib kerabatnya bil ma'ruf, secara ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin, dan ini menjadi kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari aspek fikih hukumnya, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah meninggalkan wasiat dalam ayat ini dimaknai sesuatu yang sifatnya sunat, bukan sesuatu yang sifatnya wajib. Kenapa? Karena kita tidak menginginkan pasca kematian kita harta itu kemudian berubah dari khairan menjadi fitnah bagi anak keluarga yang kita tinggalkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah An-Nisa ayat 5 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan harta itu dengan istilah tiang, yang artinya adalah sesuatu yang menopang kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, ini anak-anak yatim yang belum sampai pada umur baligh, harta mereka yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan bagi mereka. Jadi harta ini sebagai aset untuk melanjutkan kehidupan mereka. Jadi qiyam bermakna di sini adalah sesuatu yang akan menopang kehidupan daripada manusia. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam dua ayat ini menunjukkan bahwa kedudukan harta itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa memberikan kepada kita adalah kemuliaan. Jadi khairan dengan tiang. Khairan ini adalah sesuatu yang baik. Jadi ketika kita mencari harta, kita cari dengan cara yang halal,
maka harta ini akan berfungsi untuk menopang hidup kita dan juga memberikan kita kemuliaan baik di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Al-Karimul Ar-Rahman, Syekh Sa'di At-Tamimi dia mengatakan bahwa terkait dengan ayat An-Nisa ayat yang 5 ini, wala tu'tus sufa'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama, boleh mengatakan bahwa seorang wali dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menyerahkan uang kepada mereka yang belum sempurna akalnya, karena khawatir harta itu akan hancur, sedangkan harta itu adalah pokok kehidupan bagi anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi harta ini akan memberikan kemuliaan minimum ada 3. Yang pertama, banyak jenis ibadah di dalam Islam itu ditopang dengan harta. Contoh, kita tidak akan mampu mengeluarkan zakat kalau kita tidak menjadi muzaki. Maka pendapatan seorang muslim itu minimum, kalau kita ngambil passing grade-nya Baitul Mal Aceh, itu pendapatan kita yang dikenakan profesi itu 6,5 juta, bukan UMR atau UMP. Kalau UMR Aceh kalau saya tidak salah masih angka 3,2. Nah, kalau 3,2 dianggap itu upah minimum provinsi, tapi dia masih bisa menjadi mustahik, orang yang menerima zakat. Maka seorang muslim itu harus bekerja dan berusaha, jangan sebagai penerima tapi sebagai pemberi, muzaki. Berapa minimum pendapatan kita melewati paras zakat? Berapa paras zakat? Ya 6,5 juta sesuai dengan kenaikan harga emas hari ini. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali jenis ibadah yang kemudian ditopang oleh harta. Mau pergi umroh, mau pergi haji, butuh kepada harta. Jadi harta ini yang kita dapat bisa memberikan kebaikan kepada kita. Begitu juga dengan sedekah, begitu juga dengan wakaf. Yang itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak pembahasan dari guru-guru kita bagaimana zakat, wakaf, sedekah itu memberikan kebaikan kepada kita bukan hanya di dunia tapi berdampak kepada kehidupan pasca kematian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga harta ini akan membuat hubungan kita dengan Allah semakin kuat. Karena dengan adanya harta, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mempraktekkan semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah yang itu tidak bisa dilakukan oleh mereka yang tidak punya harta. Maka satu hari dalam satu kisah ada sahabat itu ngelapor sama Rasulullah. Mereka itu ahli suffah. Jadi para sahabat yang taat sekali kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu sering duduk di dekat makam Rasulullah. Kalau sekarang ini kalau ada Raudhah, ada makam Rasulullah, itu di belakang Raudhah ada tempat yang ditinggikan. Itu ahlu suffah duduknya di situ. Mereka hanya berzikir. Tapi mereka satu hari protes kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami cemburu kepada saudara-saudara kami yang punya harta. Kenapa? Kata Rasulullah, mereka ibadah, kami ibadah. Mereka sholat subuh, kami sholat subuh. Mereka baca Quran, kami baca Quran. Tapi mereka bisa berjihad dengan hartanya, kami tidak bisa melakukannya. Sama sebagai kita hari ini, kita hadir di masjid ini, sama-sama sholat kan? Tapi ketika lewat celeng, nah beda itu masalahnya. Berapa uang yang dimasukkan ke dalam celeng, itu sedikit yang kemudian membedakan antara kita yang datang sholat subuh berinfak dengan 5.000, kita yang sholat subuh berinfak dengan 50.000, kita yang sholat subuh transfer infak 500.000. Kedudukannya pasti akan beda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ni'mal malus shalih lil mar'is shalih, bahwa sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian Allah ingatkan di sisi lain bahwa harta itu juga bisa menjadi fitnah bagi kita. Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 28, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim.
Di sini ada tikungan yang kita harus menjaga diri kita, menjaga anak kita, menjaga keluarga kita. Sesungguhnya Allah katakan, ketahuilah sesungguhnya harta dan anak-anak kamu akan menjadi fitnah bagimu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Tirmizi Rasulullah mengatakan inna likulli ummatin fitnah wa fitnata ummati al-mal. Rasulullah SAW mengatakan setiap umat itu ada fitnahnya, ada cobaannya, dan Rasulullah mengatakan cobaan yang Allah berikan kepada umatku adalah harta. Maka di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, yang aku takutkan kepada kalian bukan kemiskinan, yang aku takutkan kepada kalian wahai sahabatku, ketika dunia ini ditundukkan kepadamu, harta berlimpah ruah ada di sisimu, maka kamu akan saling merebut, saling menjatuhkan di antara sesama kamu. Maka aku sangat takut dengan fitnah harta. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di sisi lain Allah menjelaskan Al-Quran, di dalam Al-Quran bahwa harta itu bisa membawa kepada kebaikan. Tapi di sisi yang lain, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa harta itu kemudian bisa menyebabkan fitnah bagi kehidupan kita. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah SAW ini juga mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah dua serigala yang lapar lalu dia menghampiri seekor kambing itu lebih berbahaya baginya dari ambisi seseorang untuk mendapatkan harta yang kemudian merusak kedudukan agamanya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini tikungan kita bagi orang-orang Aceh hari ini. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tikungannya? Hari ini keinginan kita untuk mengimplementasi konon lembaga keuangan syariah. Kita harus bersabar, ada proses. Ketika kita ingin menerapkan Islam secara sempurna, terkadang itu tidak bisa secara serta-merta. Kalau kita dalam beribadah mudah, kalau kita nggak dikasih sholat di masjid ini, kita bisa pindah ke masjid yang lain. Tapi ketika kita masuk dalam aspek ekonomi, ternyata tidak serta-merta sesuatu yang sifatnya perlakuan ekonomi itu akan mudah dilakukan dalam waktu yang dekat. Itu butuh waktu dan proses. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian ada keinginan kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada bumi Aceh ini dengan hadirnya lembaga keuangan syariah yang membuka ruang bagi kita untuk melaksanakan Islam secara sempurna dalam praktek keuangan, yang hari ini tidak ada lagi praktek riba yang berputar di sisi lembaga keuangan. Walaupun di sisi yang lain kemudian juga semakin banyak. Apa itu? Rentenir. Ini menjadi tantangan kita juga. Maka jangan pernah halalkan kita untuk mendapatkan harta dengan menghalalkan segala cara. Ini juga fitnah. Jadi fitnah ini akan menjadi ujian bagi kita. Kalau ada pengusaha eksportir misalnya tidak bisa melakukan transfer uang ataupun melakukan transaksi internasional, dia harus berpikir, dia harus bersabar, mencari solusi, mengajak lembaga keuangan syariah bersama-sama mencari solusi. Dan saya tahu hari ini sudah dilakukan oleh teman-teman dari lembaga keuangan syariah untuk memberikan jalan keluar yang terbaik bagi para pengusaha. Karena saya teringat satu hari ada seorang sahabat, dia ini profesinya itu mencuri. Lalu kemudian dia mendengar hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggalkan sesuatu itu dalam keadaan haram, sesuatu dalam keadaan haram, maka kemudian Allah akan memberikan sesuatu itu dalam keadaan halal. Butuh kesabaran. Lalu kemudian setelah dia mendengar hadis ini, dia keluar malam itu, karena memang muyul dia, kecenderungan dia mencuri itu sudah nggak bisa, udah duduk di badan. Kalau nak curi nggak enak badan malam itu, karena kemampuannya pun hebat sekali dia. Akhirnya dia satroni sebuah rumah. Ada satu rumah milik seorang janda yang punya harta yang baru ditinggalkan oleh suaminya. Lalu dia masuk ke dalam rumah itu, karena kepiawaian dia untuk membongkar rumah, dia masuk. Lalu ketika dia masuk, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dia membuka pintu dan melihat ada seorang wanita yang sedang tertidur. Muncul nafsu birahinya untuk memperkosanya, menzinainya. Ketika dia sudah ingin menjamah wanita ini, dia teringat dengan hadis Rasul, barang siapa yang meninggalkan sesuatu dalam keadaan haram, dia akan mendapatkan sesuatu itu dalam keadaan halal. Bergetar hatinya, dia tinggalkan perbuatan itu. Dia keluar dari rumahnya, dari kamar tersebut, dia buka lemarinya, dia satroni rumah itu, ternyata dia mendapatkan ada emas dan harta yang ditinggalkan di dalam lemari tersebut. Dia ingin menjarah dan mengambilnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia teringat lagi dengan hadis yang dikatakan oleh Rasul, tinggalkan kamu itu dalam keadaan haram, kamu akan dapatkan dalam keadaan halal. Nah jadi, dan dia ingin memutuskan untuk keluar rumah, tapi perutnya lapar. Dia buka tudung saji, ternyata ada makanan yang masih fresh, belum disentuh, dan dia ingin memakannya. Tapi ketika dia ingin makan, dia teringat lagi dengan hadis Rasulullah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu dalam keadaan haram, dia akan dapatkan dalam keadaan halal. Dia pergi ke Masjid Nabawi, lalu dia menangis di sana. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di waktu subuh wanita ini datang bertemu dengan Rasulullah. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ada yang aneh terjadi malam ini di rumahku. Apa kata Rasulullah? Ada maling yang masuk ke dalam rumahku, dia bongkar semuanya, tapi tidak ada satupun yang dia ambil. Kemudian Rasulullah berkata, suamimu di mana? Suamiku telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa kamu tidak ingin menikah lagi? Dia mengatakan, kalau engkau yang memilihnya ya Rasulullah, aku mau untuk mendapatkannya. Maka kemudian Rasulullah melihat para sahabat yang ada di dalam masjid. Qadarullah, laki-laki maling itu dipanggil sama Rasulullah. Wahai laki-laki, apakah engkau sudah berkeluarga? Belum ya Rasulullah. Maukah engkau berkeluarga? Ya Rasulullah, kalau engkau yang memilihnya, kenapa aku menolak? Maka kemudian Rasulullah menawarkan wanita ini, lalu terjadilah pernikahan di hadapan Rasulullah SAW. Terjadi pernikahan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah pernikahan terjadi, wanita ini mengatakan, abang ada rumah enggak? Enggak ada. Semalam abang iktikaf di masjid. Rumah abang ini masjid. Maka diajaklah pulang. Dan ketika dalam perjalanan, si laki-laki ini semakin berdebar hatinya. Ternyata rumah yang kusatroni semalam adalah rumah perempuan ini. Masya Allah. Coba bayangkan, bang, abang lapar enggak? Abang belum makan di semalam karena iktikaf. Adik sudah siapkan makanan semalam, tapi belum ada yang menyentuhnya. Semalam makanan itu masih haram untuk dirinya, paginya makanan itu menjadi halal baginya. Abang punya rumah tidak ada, abang punya harta tidak ada, udah harta adik menjadi harta abang. Yang selanjutnya itu urusan mereka berdua. Tidak perlu saya lanjutkan. Coba bayangkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu dalam keadaan haram, dia akan mendapatkan sesuatu dalam keadaan halal. Ini yang terkadang harus kita bawa dalam keimanan kita. Kita tidak meyakini terkait dengan masalah rezeki ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala bekerja untuk kita. Ketika keimanan kita kepada Allah dalam mencari rezeki semakin membesar, kita iman dengan sholat, kita sholat, tapi iman cari rezeki masih kita halalkan segala cara. Ini yang jadi problem jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam proses mengimplementasikan konon keuangan syariah, membangun ekonomi Aceh yang lebih baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, butuh kontribusi semua, bukan hanya pelaku lembaga keuangan syariah, tapi juga masyarakat kita harus merubah mindset dalam mencari harta. Kita sudah terlalu lama mencari harta secara kapitalis. Kita hanya ingin mencari keuntungan, kita ingin mendapatkan dengan cara yang cepat. Mari sekarang kita berproses supaya Allah ridha dengan kita, bahwa harta yang kita dapatkan hari ini bukan hanya untuk kehidupan kita di dunia, tapi harta ini yang kita dapatkan harus kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, harta yang kamu dapat itu akan ditanya min aina kasabaha wa biman anfaqaha. Ini sering sekali yang saya ulang-ulang dalam kajian kita. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, harta itu kamu dapatkan dari mana? Harta itu kamu gunakan kemana? Artinya jangan pernah halalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil
hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau makan. Berarti kalau kita makan ada proses mencari, yang kita cari dengan cara yang batil, tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita tidak bisa mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kemudian wabiman anfaqaha, kemana engkau gunakan harta. Minggu kemarin kita sudah membahas antara istilah israf dengan tabdzir. Allah katakan wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Kadang-kadang orang kalau punya harta, apa urusan kamu, ini kan uang saya, mau saya pakai kemanapun ya terserah. Di dalam Al-Quran tidak seperti itu. Harta itu adalah titipan milik Allah. Kalau Allah berkehendak, harta yang kita punya, rumah yang kita punya, aset mobil kendaraan yang kita punya, hari ini juga bisa diambil oleh Allah dalam sekejap mata. Ingat kasus tsunami di Aceh. Hebat kali kita, kaya kali kita. Sebentar saja Allah turunkan bencana alam, 15 menit miskin kita. Semua aset yang kita punya hilang, semua aset yang kita punya hancur. Kita kembali kepada titik nadir pada waktu itu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena ini harta milik Allah, jangan kemudian kita sombong seakan-akan harta ini milik kita, kita berhak menggunakan sekehendak hati kita. Allah katakan wala tubadzir tabdzira, jangan mubadzir. Mubadzir ini adalah perbuatan syaitan. Saya ingin ulang antara mubadzir dengan israf. Kalau israf itu berlebihan, masih dalam kategori halal. Kita beli baju, sepatutnya baju ini cukup 7 biji karena 7 hari, satu baju satu hari gitu kan kira-kira, tapi kita beli sudah 14 biji. Kapan kita gilirkan? Itu israf. Kalau mubadzir itu lebih kepada memunculkan kemurkaan dari Allah, karena harta itu kita gunakan pada hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan harta terlibat dalam judi, kita gunakan harta kita putar pada tempat yang diharamkan oleh Allah. Boleh saya katakan, bukan mubadzir ini, misalnya kita gunakan ini sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah, ini merusak kesehatan kita, lalu kita tetap menggunakannya, itu mubadzir. Kenapa? Karena mengandung unsur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan harta satu sisi dia akan memberikan kebaikan kepada kita. Bagaimana kebaikan ini akan diberikan oleh Allah kepada kita? Ketika sumber pendapatannya halal, penggunaannya juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu harta ini juga bisa menyebabkan fitnah. Bisa jadi dengan harta ini kita bangga, bisa jadi harta ini membuat kita sombong, bisa jadi harta ini menjadikan kita menggunakannya tidak sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mencoba mengislamkan cara kita bekerja, cara kita berbisnis, memang butuh kesabaran. Itulah ujian daripada keimanan. Tapi Ustaz Yasir menjawab problematika ekonomi Aceh dengan pendekatan iman, dengan pendekatan Al-Quran, karena itulah tuntutan Al-Quran kepada kita. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ketika hari ini ekonomi Islam diterapkan di Aceh, lembaga keuangan syariah diterapkan di Aceh, ada problematika, ada tantangan. Tapi dengan keimanan, mari kita selesaikan bersama. Ada kewenangan pemerintah di sini, ada kewenangan pelaku usaha di sini, ada kewenangan pelaku perbankan syariah di sini. Kita kolaborasi. Di mana ada masalah, kita carikan solusi. Kita upayakan bersama. Tapi jangan pernah terfikir nikmat yang telah Allah berikan ini membuat kita untuk balik kepada kehidupan jahiliyah. Sudah riba dihilangkan di Aceh, tiba-tiba kita ingin mengembalikan ini. Pertanyaannya, di mana keimanan kita? Emang lembaga keuangan konven lah yang membuat Aceh ini kaya? Enggak, sudah lama mereka di sini. Kok Aceh masih tetap miskin? Nah, disinilah ujian tikungan keimanan bagi kita. Mari kita buktikan keimanan kita dalam aspek ekonomi kita besarkan. Ada kendala, kita cari kendalinya. Ada kekurangan, mari kita tambal dia, kita kolaborasi, kita bekerja sama. Saya sangat yakin ketika kita sangat yakin dengan keimanan ini, lalu kita berusaha, Allah akan mengurai masalah kita. Bisa jadi Allah datangkan cara-cara yang min haitsu la yahtasib. Karena kenapa? Karena tuntutan iman dan takwa kita kepada Allah. Ya Allah,
memang ini ada problem, saya nggak bisa ekspor, saya harus berangkat ke Medan misalnya untuk melakukan transfer uang, karena banyak sekali cerita-cerita yang kita dapatkan di media sosial. Tapi kita bersabar, nanti Allah akan bukakan keberkahan, bukan hanya untuk pengusaha tapi untuk masyarakat Aceh secara umum, untuk menjadikan daerah ini menjadi daerah yang memberikan kebaikan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, daerah yang aman, daerah yang sejahtera. Allah ridho sehingga Allah turunkan keampunan kepada kita semua. Siapa yang diampunkan? Sejak dari pemimpin sampai masyarakat miskin mendapatkan dampak kesejahteraannya. Ini yang kita cari. Miskin kita di dunia ini tidak lama Pak, ada batas waktunya, 60 tahun mati kita, selesai masalahnya. Tapi kalau kita miskin iman di akhirat, di smackdown sama malaikat, tidak berhenti-berhenti Pak. Bahwa kehidupan kita sebagai seorang muslim, kita yakini bukan hanya berhenti di dunia ini, tapi kita punya kehidupan setelah kematian. Rasulullah mengatakan, al-kaisu man la nafsahu wa amalan ma ba'dal maut. Orang yang cerdas, muslim yang baik, muslim yang cerdas, pengusaha yang cerdas, yang dia bekerja untuk kehidupan setelah kematian. Jadi usahanya itu harus bisa memberikan kebaikan kepada dia pasca kematiannya. Mudah-mudahan kita bisa bersabar, kita bisa berusaha, kita bisa bekerja dan berkolaborasi bersama. Kita urai masalah-masalah ekonomi yang belum selesai di Aceh, tentunya dalam bingkai yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.